Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama saya Putri Riani, mahasiswi Teknologi Pendidikan kelas 1B di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di mata kuliah Teori Komunikasi, yaitu agenda setting teori. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu teori komunikasi? Teori adalah sekumpulan kontras yang saling kait-mengkait dalam menjelaskan sebuah fenomena. Kemudian, komunikasi adalah pengiriman pesan dari komunikator atau sumber pesan kepada komunikan atau penerima yang akan menimbulkan efek. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Komunikasi tentunya berkembang loh. Teori komunikasi berdasarkan paradigma positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Teori komunikasi berdasarkan paradigma positivisme mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses linier atau proses sebab akibat yang mencerminkan pengirim pesan untuk mengubah pengetahuan penerima pesan yang pasif. Agenda setting teori atau teori penentuan agenda menurut McCombs, M.E., dan Xiao D. 1972, teori penentuan agenda adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Contoh dari agenda setting itu sendiri seperti berita yang headline-nya mengenai update harga emas yang stabil hingga menurun tentunya memperoleh perhatian besar bagi masyarakat, apalagi yang ingin berinvestasi. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda. Yang pertama, masyarakat pers dan mass media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Dua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain. Kita bisa ambil contoh dari acara di televisi. Ada talk show Mata Najwa. Dari acara ini menimbulkan persepsi masyarakat yang ke arah positif. Isi pesan pada setiap episode disetting, dipilah-pilah apa saja yang hendak disampaikan oleh talk show Mata Najwa yang bisa ditangkap dan dipahami oleh masyarakat. Pada acara televisi yang lain juga ada program yang diprakarsai oleh salah satu stasiun TV swasta bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, yakni program 86, yang merupakan agenda dari kepolisian untuk membentuk citra polisi yang sebenarnya, yakni pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, dan pelindung masyarakat. Tidak sedikit yang kritik mengenai teori ini, bahwa komunikasi belum tentu menjadi suatu kepastian. Mungkin pemberitaan media massa hanyalah sebuah kata-kata saja terhadap apa yang sudah dianggap penting oleh masyarakat. Meskipun begitu, kritikan ini dapat dipatahkan dengan asumsi bahwa orang-orang yang bekerja di media biasanya memang lebih dahulu mengetahui suatu isu dibandingkan dengan masyarakat umum. Kesimpulan dari teori agenda setting ini yakni semua program yang tayang di media pasti memiliki agenda setting tersendiri, termasuk fenomena berita yang perlahan hilang. Pasti teman-teman semua pernah nemu berita yang rame banget pada waktu-waktu tertentu, tapi hilang sendiri. Nah, itu bisa dikaitkan dengan salah satu teori yang berkaitan dengan media massa, yaitu spiral of silence, di mana dalam hal ini sebuah berita yang booming dimanapun itu bisa disetting hilang dengan menampilkan berita-berita yang lain. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kalian. Dadah!